Hai Tribuners, baru saja kita memperingati hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni di setiap tahunnya ya. Nah sekarang aku akan bahas gimana sih cara Pancasila lahir. Tentunya nggak seperti manusia kayak bayi-bayi lainnya gitu kan ya. Jadi memang belum banyak yang tahu kalau proses kelahiran Pancasila ini juga tergolong unik. Jadi sebelumnya Pancasila yang sebagai pilar ideologis Indonesia ini memiliki beberapa kisah menarik hingga bisa dibilang unik sejak awal pemikirannya. Adapun ide dasar terkait Pancasila rupanya hasil dari perenungan presiden pertama kita, yakni Insinyur Soekarno, ketika dia diasingkan selama 4 tahun di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno ini waktu itu diasingkan di daerah terpencil, bukannya justru kayak tertinggal, tapi justru lebih banyak melakukan perenungan dan berpikir lebih banyak daripada sebelumnya. Karena mungkin tempatnya terpencil, jadi enak buat berpikir, enak buat merenung, enak buat memunculkan ide-ide yang baru gitu kan. Jadi tertuang dalam buku bertajuk Bung Karno dan Pancasila Ilham dari Flores untuk Nusantara. Di sini Soekarno disebut mempelajari lebih jauh terkait Islam dan pluralisme. Dia kerap berkabar dengan T.A. Hasan, tokoh Islam di Bandung, dan berdiskusi pula dengan Pastor Peter Hunting. Hari-hari Soekarno di pengasingan diisi oleh berkebun dan membaca, karena waktu itu belum ada gadget, please ya, nggak bisa YouTubean, nggak bisa Spotify-an kayak kalian saat ini. Apabila bosan waktu itu, Soekarno sesekali memilih untuk melukis hingga menulis drama pementasan. Nah, pada Jumat malam, Presiden Soekarno sering merenung berjam-jam di bawah pohon sukun yang menghadap langsung ke Pantai Ende waktu itu. Jadi kayak anak senja ya Presiden Soekarno ini. Lokasi pohon sukun tersebut cukup jauh, yakni berjarak 700 meter dari kediamannya. Nah, saat di tempat itu pun Soekarno mengaku mendapatkan buah pemikiran awal dari apa itu Pancasila. Dirinya memperoleh gagasan tentang Pancasila dan mendapatkan ide dari 5 cabang pohon sukun. Jadi 5 Pancasila ini ide munculnya dari 5 cabang yang ada di pohon sukun. Waktu itu dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Soekarno berkata, "Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila." Bung Karno kembali mengunjungi Ende pada tahun 1950 ketika sudah menjabat sebagai presiden pertama Indonesia. Kayak istilahnya kayak mau nostalgia gitu kan. Ternyata di situ Soekarno tidak lupa dengan pohon sukun yang memberikannya ruang untuk merenung itu dan mencari ilham di situ ya. Pohon itu sejak tahun 1980-an dikenal sebagai pohon Pancasila. Tapi sayangnya pohon aslinya memang sudah tumbang di tahun 60-an. Saat ini, tempat tersebut menjadi Taman Perenungan Bung Karno namanya dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kreasi seni dan budaya serta pula diskusi. Nah, jauh nih setelah Presiden Soekarno, Presiden Jokowi, Presiden Indonesia yang sekarang, setiap tanggal 1 Juni pun sering berkesempatan mendatangi tempat Soekarno diasingkan dan merenung itu. Rumah pengasingannya Soekarno waktu itu pun kini sudah berupa rumah sederhana yang bercat putih. Dan Jokowi juga waktu memperingati tanggal 1 Juni itu beserta rombongannya sempat berkeliling ke dalam rumah dan halaman yang memang dikondisikan mirip persis saat ketika Bung Karno masih diasingkan di situ. Nah itu dia, jadi Bung Karno aja banyak-banyak merenung, banyak-banyak berpikir, itu menghasilkan sebuah pemikiran yang sangat luar biasa. Dan umurnya dari pemikiran itu pun berpengaruh ke dalam masyarakat luas gitu kan, ke dalam satu negara bahkan. Apakah kita harus merenung? Ya iya dong, merenung yang berguna, jangan merenung karena belum bayar hutang gitu kan. Kenapa belum bayar hutang? Ya harusnya kerja. Itu milenial zaman sekarang, gak apa-apa. Yang pasti kita banyak-banyaklah berpikir untuk hal yang bermanfaat gitu kan ya. Itu dia tips dari Delta Gonzales di Tribun Podcast kali ini.